Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan bicarakan tentang triase bencana. Ya, triase bencana. Kita cek dulu nih di sini ada nggak triase bencana. Bagi yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Kita cek dulu ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak kelewat berarti ya. Nah, beberapa kasus ada triase. Triase. Nah, ada triase ya. Jadi triase masuk ya, triase masuk. Kita akan mulai. Nah, saya menggunakan materi dari Pak dari Pak Adam, Pak Adam. Kayaknya junior saya ya, Pak Adam itu. Sekarang dia di Rumah Sakit UI kerjanya. Nah, ini Pak Adam, Muhammad Adam. Kayak ini terasi bencana ambil dari ini beliau. Ya, mudah-mudahan kita coba akan cek. Ya, kebetulan satu amater saya dari UI sama dari KMB juga sama. Kita mulai ini prinsip bahasannya. Ya, bahasannya ada prinsip dasar triase bencana, pelaksanaan triase bencana, metodenya, pelabelan, kemudian simulasi. Oh, simulasi enggak ya. Nah, prinsip dasar, definisinya sama ya. Kemarin pun kita sudah belajar tentang definisi triase itu dari kata TR, memilah, bahasa Prancis sebenarnya ini ya. Dan dilakukan saat jumlah korban tidak sebanding dengan jumlah penolong atau sumber daya menjadi terbatas. Kemudian prinsipnya adalah time saving is life saving. Put the right vision to the right place and the right time. Daily emergency. Nah, ini kalau ini di prinsipnya untuk apa? Bencana ini prinsipnya. Ini secara umum ya semua prinsipnya ini seperti itu. Untuk kemudian untuk emergensi harian, do the best for each individual. Berikan yang terbaik untuk setiap individu. Kemudian kalau disaster, the greatest good for the greatest number. Jadi berikan yang terbaik secara keseluruhan untuk jumlah yang lebih banyak. Nah, itulah pilihan namanya prinsip di triase. Kemudian pelaksanaan triase, nah ini pelaksananya di bencana adalah utamakan dilakukan oleh perawat, dokter, namun lokasi bencana itu bisa siapapun yang melakukan itu. Ya, bajunya ya, triase officer. Nah, ini kayak gini ya, triase officer. Kemudian waktu triase ini 6 detik ya untuk survival disaster triase, dan 60 detik ya untuk survival ya. 60 detik ini sedikit banget ya berarti ya. Bayangkan Anda kalau eh, ada bencana, naudzubillah min dzalik ya. Karena kemarin aja kita sudah dapat berita bahwa kita di daerah Sumatera Utara, Sumatera bagian barat dan Selat Sunda itu ada diramalkan ya, diramalkan ada megatrust. Megatrust itu yang yang skala magnitudonya itu di atas 8, Ush, bahaya banget itu kan kalau sudah 8, itu gede banget itu ya. Maka mitigasi bencana itu termasuk juga persiapan-persiapan orang yang harus paham ya, terutama orang yang seperti kita-kita ini harus benar-benar paham ya, benar-benar paham. Jadi jangan sampai nanti kita sendiri pun gagap ya, dari kita gagap. Kenapa? Pengalaman kita itu ya, pengalaman kita gagap di komunikasi. Sementara komunikasi bukan peran yang penting. Ya pengalaman berapa
bencana, ya itulah hoax yang menyebabkan banyak orang meninggal itu hoax atau terluka. Itu juga gagap. Ini peralatan yang dibutuhkan, labeling triasi, label. Nah, ini ya, delay, ini labelingnya, ada pulpen, jam tangan, stopwatch perban, gunting perban, orofaringial, orofaringial atau nasofaringeal eyewear, ini. Kemudian tandu dan selimut. Nggak dibawa, nggak ada di sini. Kemudian triase di bencana dibagi tiga zona. Zona hot itu area bencana ya, area terdalam dalam bencana. Nah, intervensi minimal ini jangan ada intervensi. Kalau lagi banjir ya apa gimana juga kita bisa intervensi. Bahaya ke kita ya. Kemudian aktivitas triase intervensi juga minimal. Fokus pada intervensi penyelamatan nyawa kemudian transfer ke warm zone untuk dekontaminasi. Jadi ambil di bawah sebanyak-banyaknya ke sana. Jadi warm zone adalah sekitar 100 meter dari hot zone. Nah, ini juga sama, aktivitas dan intervensi minimal berlawan arah dengan mata angin dan tidak lebih rendah dari hot zone. Nah, ini kenapa berlawan arah dari arah angin kira? Kalau misal arah angin dari timur ke barat, ya, timur ke barat, bayangannya timur ke barat. Nah, berarti kita ambilnya berangkatnya kalau dari timur ke barat. Jadi, dari barat ke timur arah angin ya. Kok jadi pusing kita? Saya gambarin. Nah, misalnya ini dari sini ke sini, ya, ini arah bencana itu arah anginnya ke sana. Kemudian kita ambilnya dari sini ke sini. Arah anginnya ke sana, maka kita berlawan. Kenapa tujuannya? Kalau misalnya di sini bisa dibayangkan logika sederhana ya, sederhana. Di sini terjadinya bencana, jadi bencana. Malah nggak kelihatan ya. Nah, di sini terjadi bencana ya, bencana. Katakanlah bencananya gunung berapi, gitu ya, mengandung belerang. Ini angin akan terbawa ke sini, belerangnya, kan ke sini, akan bawa ke sini, bawa racun dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita ke sini, jadi dari bencana kita ke sini gitu arahnya, ya arahnya kebalikan, ya arah anginnya dari sini ke sini, arah angin dari sini ke sini loh ya. Ya, jadi mana? Di arah angin tadi dari sini ke sini, maka kita ngungsinya tidak ke sana, tidak ke sini. Hapus berarti ya ini hapus, ini hapus. Ini arah angin dari sini ke sini, maka kita ngungsinya dari yang hijau dari sini ke sini. Nah, ini arah ungsi kita, ya, itu arah mengungsi kita. Nah, gampangnya seperti itu. Ini dihapus dulu, jadi supaya enak lihatnya. Nah, arah anginnya ke sini, maka kita ke sini, gitu ya, digambarkannya. Sederhana, logika sederhana. Terus kenapa juga? Nah, di sini tidak lebih rendah dari hot zone. Jadi kalau misalnya hot zone-nya ini landai tanah, kemudian ini katakanlah. Nah, daerahnya kan ada juga di sini. Nah, kan gitu. Kejadianlah urupnya itu di sini. Misalnya kejadiannya dung di sini. Kejadian di sini. Maka kita tidak bisa ke sini. Ini bisa saja daerah ini kan nggak mungkin. Ini misalnya laut di sini kan, laut di sini. Nggak mungkin kita ke sini kan, nggak mungkin karena ini laut. Ya pasti ke atasnya, pasti ya kita naik naik ke atasnya ya. 100 meter ya tadi, 100 meter naik ke atas 100 meter.
ya batasnya. Ya kalau kita ya jadi ya 100 meter ya minimal ya, harus minimal 100 meter. Ya. Apalagi kalau misalnya apa dari red zone ya, dari hot zone ya, dari hot zone kita ke sana. Jadi misalnya di sini misalnya maka kita nah minimal keluar dari hot zone. Ya, misalnya kan batasnya dari sini ke sini misalnya 1 kilo ya, kita dari sini ke sini ya 100 meter minimal gitu ya. Dan terdampaknya tempatnya itu ya. Seperti itu ya. Kemudian ada cold zone, area perawatan. Ini adalah aktivitas triase yang lebih banyak dilakukan, berlawan arah dengan air dan tidak lebih rendah dari warm zone. Ya, ini logikanya yang tadi sudah dijelasin. Kemudian ini area triase, ini banyak orang masuk ke ini the coin, itu masuk ya orang pemilih gitu ya. Mob accession patient, nah dia kita pergerakan pasien yang diekspektasi pergerakan vaksin ya, yang kemungkinan dia terdampak. Di sini ada inside, ini hot zone, terdampak mereka dimasukkan ke daerah warm zone, kemudian decision di sini dibuat uh, decision dibuatkan terusnya, kemudian dimasukkan apakah intermediate, apakah delay, apa minimal, ada expectant, ya, itu cold zone. Jadi ini masuk ke sini, ya, masuk jalur jalur masuk, jalur keluar gitu ya. Ini jalan raya itu ya. Kemudian ini triase, misalnya ada triase di gini, yellow triase, ya. Jadi ditulis yellow, daerah kuning sebelah mana, daerah ini sebelah mana. Jadi kita kalau sudah di green, kalau udah di yellow daerah, kita bisa lebih banyak, ya. Yang di sini yang merah yang memiliki. Jadi masuk trias walaupun di sini kan merah merah kuning ya kemudian hijau. Ini daerah triasenya. Tapi kalau triasenya tetap aja kita menggunakan sama menggunakan triase biasa ya. Kemudian area triase ini ada area triase masuk ya orang meninggal simpan di luar ya. Dia masuk yang intermediate segera ya ini di ruang di area ya daerah segera, kemudian ini daerah delay, ini orang yang sudah bisa apa bisa di delay care gitu, jadi tidak harus ya tidak harus masih kuning lah, masih kuning. Kemudian nih orang-orang yang bisa kumpul nih sini 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 ya, ini orang yang terluka tapi masih bisa jalan. Kemudian ada triasenya yang kuning-kuning diambil ke hospital. Kalau yang ini, yang kuning ini bisa ke point collector dikumpulkan ke ruang area berkumpul ya, termasuk si ini juga berkumpul nih. Kalau yang merah langsung harus didulukan ke hospital. Metodenya ada STAR dan SALT ya, ada STAR dan SALT. Metode STAR itu Simple Triage and Rapid Treatment, itu STAR singkatannya ya. SALT itu bukan garam, tapi Salt Assessment, Living Saving, Intervention, Treatment, atau Transport. Ya, asesmen kehidupan yang cepat itu ada intervensi. Ya, Salt Assessment, Living Saving, Intervensi, Treatment, Transport. Metode triase start ini simple triase, rapid uh, simple triage and rapid treatment, fokus penilaian pada pernapasan, perfusi, dan mental status. Jadi aspirasi, perfusi, pengisian aliran nadi ya, mental status. Jadi RPM. Nah, kita tanya fokusnya. Kemudian, nah, pasiennya metode start dibagi. Yang dipilih, dipilah ya menjadi 4 kategori. Merah, intermediate, mengancam nyawa membutuhkan pertolongan segera. Kuning serius tidak mengancam nyawa, pertolongan dapat ditunda.
hijau, minor ya, dapat berjalan, cedera dapat diatasi dengan pertolongan minor, ekspektan atau tidak teraba atau meninggal ya, ekspektan. Jadi kategori tempat warna berdasarkan start. Kemudian langkah yang pertama teriak ya, prosedur triase start ya. Langkah pertama teriak yang dapat mendengar suara saya berjalan ke arah saya atau ke arah tertentu yang telah disediakan misalnya. Tapi ini kalau jangan disebutkan ke arah tertentu misalnya ke bawah pohon rindang misalnya ya. Ini jika mampu berjalan dia hijau, jika tidak mampu langkah kedua. Langkah kedua adalah periksa pernapasan. Buka jalan napas, tidak ada napas setelah 2 kali usaha membuka jalan napas hitam. Kalau misalnya ini setelah jalan napas ini lebih dari 30 merah yang membuka jalan napas ya. Kemudian kurang dari 30 ke langkah 30 jadi buka jalan napas, tidak jalan napas 2 kali usaha ini kompresi ya lebih dari 30 kompresi ya. Kurang dari 30 langkah ketiga. Kemudian, nah ini langkah ketiga, oh bukan kompresi ini napasnya, napasnya kena jadi kompresi, judulnya juga napas. Napas lebih 30, lebih itu merah, napas kurang dari 30 langkah ketiga. Cek nadinya, kenapa coba standarnya 30? Misalnya 30 karena orang pasti stres itu pasti cepat nadinya, napasnya. Jadi napasnya pasti cepat, ya. Tuh. Kemudian langkah ketiga, perfusi, periksa perfusi, cek nadi radial atau pengisian kapiler. Jika tidak ada nadi atau lebih dari 2 detik merah, ya. Nah, tadi standarnya langkah kurang dari 3, tapi nadinya lebih dari 2 detik merah. Status status mental pasien ya. Instruksi angkat tangannya atau remas tangan saya jika tidak ikut instruksi merah, jika ikut instruksi kuning. Tapi ini kita langkahnya ini bagi orang-orang yang tidak bisa berjalan ya, kan yang awalnya gini, yang berjalan pindah, yang nggak berjalan baru kita periksa. Jangan yang bisa berjalan disuruh juga ya, lihat pegang angkat tangan saya gitu kan, remas tangan saya dan sebagainya. Ini sama prosedurnya, able to walk, tidak maka ke sini minor. Kalau yes, minor, secondary triase. Kalau no, ada napasnya spontan enggak? Kalau tidak, posisi gang ambil position airway, spontaneous breathing, intermediate. Kalau tidak ada apnea, expectant, meninggal ya. Kalau napas spontan dia berarti respirasi kurang dari 30, lebih dari 30, kurang 30, lebih dari 30, intermediate. Kalau kurang dari 30, perfusi, cek perfusi, radia absen dan lebih dari 2 detik, intermediate. Kalau radial kurang dari 2 detik, maka kita langsung ada nadi radial atau tapi real time-nya udah kurang dari 2 detik, maka kita cek status mental. Tidak dapat mengikuti perintah, intermediate. Kalau dapat mengikuti perintah, delay atau kuning. Enakan ini ngejelasinnya daripada yang tadi. Pusingnya enakan bahasa Inggris ya. Ini alur triase, ingat RPM. RPM ya, RPM itu Canadian Empty Form Mass Casualty Triase. 30 detik, 30 detik, 2. Ini jadi RPM itu 32 can do. Nah, ya. Jadi 30 napasnya RPM itu napasnya 30 kali standarnya. 2 detik itu acuannya 2 detik dan ini dapat berbuat sesuatu. Nih, start. Walking, one, yes, minor. Jadi bisa jalan. Tidak masuk ke sini. Yang sama ya, expected delay, intermediate. Ini sama.
Logisnya sama seperti yang di atas. Kemudian metode triase SALT, si garam. SALT Assess Life Saving Intervention Treatment and Transport. Dikembangkan oleh CDC. Kalau CDC itu Amerika ya. CDC kalau tadi Kanada ya. Kalau Indonesia yang mana? Ya Indonesia tukang adop ya. Tukang adop. Indonesia mah adopsi aja deh. Gak usah pusing-pusing. Kemudian nah ini result dipilah menjadi 5 kategori. Kalau salt itu 5 kategori. Merah, kuning, hijau, hitam, dan putih. Jadi ada yang putihnya. Yang meninggal itu putih ternyata kalau di salt itu. Wah, jadi kalau ada yang bilang, ini putih, ini hitam, Anda jangan berantem. Metodenya pakai apa dulu? Pakai star atau pakai salt? Itu jadi jangan berantem di lapangan. Kalau Anda berantem, itu pasien gimana coba? Berantem. Merah ini sudah ya habis sama ya. Nadi tidak terabas, tidak bernafas, tapi kemungkinan kecil hidup walaupun dengan pertolongan maksimal itu hitam. Jadi udah ya nggak bisa ditolong lah, gitu ya. Udah sempit itu. Kemudian yang ini sudah benar-benar meninggal. Bedanya kan itu saja. Prosedur SALT, ini prosedurnya. Step one sort, global insert, jadi sorting, sorting itu sortir ya, menyortir itu di secara umum. Yang pertama, dia level pertama yang dapat berjalan. Kemudian waves, purposeful movement dia yang dapat melakukan apa, yang bisa purpose movement. Kemudian yang ketiga stage obvious life trait. Ini yang level-levelnya. Kemudian step 2 triase individu. Jadi ada triase itu ada dua, triase umum dan triase individu. Ini yang bisa berjalan di dikajinya ya orang yang ketiga ya, level ketiga. Ini yang orang yang mau berjalan ya, mau berjalan, mau tapi dia mungkin memiliki hadapan. Ini dikaji yang kedua dan yang pertama itu harus dikaji orang yang benar-benar memiliki ancaman kehidupan. Ini prosedurnya step kedua individual assessment ya, prosedur ya lanjutan life saving intervention counter hemorrhage. Ini ada perdarahan, open airway, kompresi dada, dan auto injektor antidot ya. Kalau ada, nah untuk kita yang antidot di mana coba? Jangankan antidot, ini aja nih pengalaman saya, pengalaman saya di nolong orang-orang itu pada hari H atau H pertama, 1 jam pertama itu puskesmas itu kosong karena puskesmas juga menjadi orang orang yang terkena apa terkena dari apa ya korban juga mereka jadi korban juga ya mereka korban juga jadi nggak ada kemudian mayor perdarahan ya dikontrol aja mayor perdarahan caranya gimana saya bebat saya jahit yang jahitannya itu yang jarumnya itu sudah tidak berpikir lagi ini jahitannya steril atau tidak steril. Dan saya nggak pikir lagi, jahit aja. Dampaknya infeksi. Ya bukan, ya lebih baik infeksi lah, infeksi bisa dibom ya atau di ini ulang daripada meninggal kehilangan darah pada saat itu. Emang nggak ada alat di puskesmas habis. Eh, untuk anestesi juga anestesi lokal juga nggak ada ya. Ini alurnya, ya. Silakan dibaca teman-teman. Kemudian ini alur triasenya, ya, triasenya. Ya minimal nanti sambil santai lah ya, sampai santai ini alurnya lebih lengkap kalau alur. Ya ini dari mulai pemilihan global umum, ya, kaji yang pertama, kedua, ketiga sudah saya jelaskan individual, ya adaptasi ini. Nah ini kontrol hemorragik ini sama dengan sininya itu ya. Breathing tidak mati. Nah, mengutip dot breathing bisa breathing. Ah ini tinggal.
minor, dan lain sebagainya. Ini juga uh, mudah ini ya. Yang tiga. Ini perbandingan atau Gestalt dan Salt. Nah, kan saya tadi bilang ini perbandingannya. Start dan Salt. Ya, perbandingannya. Nanti jangan lupa, jangan sampai berantem. Ini hitam, ini putih, ini hitam. Ya. Bisa, bisa rame itu di lapangan itu. Labelan, tagging ya sama ya, label yang sama ya lah. Hasilnya harus bisa mudah dilihat ya. Nah, bilang korban harus tim lain sehingga tidak dilakukan perlu pelabelan. Mudah dilihat, standar, cukup aman, mudah diubah sesuai perubahan kondisi pasien dapat dipakai catatan klinis. Ya. Ini label bencana ini yang pakai pita ya, pita. Kalau ada single gantung ya, ada group reform. Nah, ini juga ada meta label ya. Jenis-jenisnya ya. Kalau di Indonesia yang mana? Nggak ada di Indonesia. Boro-boro di bencana, boro-boro kayak gini. Tapi nggak tahu sekarang ya. Simulasi bencana ya. Ini laki-laki 72 tahun tampak melambaikan tangan ke arah Anda. Korban tidak dapat berjalan karena napasnya sesak lebih dari 30. Ingat RPM, nggak nyeri dada, intermediate RPM ya. Ini tampak tidak bergerak, tidak ada napas, jalan napas dilakukan reposisi, namun korban tetap upload. Expectant, hitam. Kemudian pasiennya menyangka bernapas sulit, ya. RR 816 tidak tampak perdarahan eksternal, nadirai terlalu kuat. Delay ya, korban tidak dapat berdiri, namun dapat mengikuti instruksi mengangkat tangan, tungkai bawah, berarti itu delay, tampak deformitas. Ya. Kemudian kasus perempuan 21 berjalan mencari saudaranya, korban mengikuti instruksi untuk berjalan ke arah. Nah, ini apa? Apa? Silahkan komentar. Ini hijau ini ya. Nggak usah pakai komentar. Laki-laki tidak bergerak, napas lambat, nadi korban tidak menanggapi rasa nyeri sepotong logam menembus tengkorak. Nah, merah ya. Ini apa ini? Nomor 6. Kasus nomor 6. Anak berusia 15 tahun dibawa ke area perawatan, korban tidak dapat dibangun dan tampak memar di sisi kepala. Nah, ayo, apa itu? Tidak dapat dibangunkan. Artinya tidak berespon ya. Expectant. Expected. Ya. Ini 7, silakan. Bagian Anda yang jawab. Ya, apa ini? Silakan Anda jawab. Mudah-mudahan nggak ada kayak gini di ujiannya. Yo, labelnya warna apa? Warna labelnya. Perempuan berjalan ke arah perawatan, korban merasa dirinya baik-baik. Korban hamil minggu yang diperiksa. Ah, ini daerahnya. Maksudnya udah hijau. Hijau dah, dia udah berjalan lah. Hijau, nggak baik-baik saja. Hijau, yang dia dapat berjalan itu hijau. Nih 6, 6, 8. Mengikuti perintah berjalan ke perawatan tanpa laserasi yang besar, paha, pada kontrol, pendarahan terkontrol, dan denyut nadi teraba. Merah ya ini. Oh, kuning atau merah? Dapat berjalan ya. Ini bukan. Kuning. Thank you. Ah, ini. Kuning ya. Kuning. Dapat berjalan, kuning, hijau. Ini, ayo. Dapat berjalan. Dapat berjalan. Hijau lah. Hijau, hijau. Nomor 8 hijau. Ini jadi ini FR-nya. FR-nya kembali lagi banyak tuh ya FR-nya. Dan banyak lah. Jadi yang mau ikut di gelombang 11 ini ada promo ya, ada promo. Nah, jadi segini ada tapi sudah digabung dengan ini nih, Artificial Intelligence Class, kelas AI, diberikan kelas AI.
Mulainya 2 September, 2 September mulainya. Kelas AI, materinya sudah ada, bisa diambil. Kemudian FR dan kisi-kisi. Kemungkinan sudah ada yang ujian, belum ya kisi terbaru sudah muncul berarti di sini. Kalau September kemungkinan kisi terbaru sudah keluar ya. Jadi kita bahas kisi-kisi. Dasar kisi terbaru. Kalau FR ya masih 2023. Ya, promonya hanya 20 orang aja. Kalau mau silakan. Ya. Dan ini ya ada promo juga untuk yang buku, bukan buku e-book. Pernah aja bikin buku juga, tapi FR ini bukan ya. Oh, udah itu ada buku banyak kan. Oke, teman-teman, sampai di sini. Kalau yang buku e-book tip dan trik yang tahun 2023, yang tip dan trik tahun 2023 itu masih kalau mau ya pasti empat mana sih? Masih 49 kalau nggak salah. Masih 49 untuk Anda loh ya, untuk kelas ini, bukan untuk yang lainnya. 9. Kemudian drilling juga masih 49. Ya, itu ya. Tapi kalau misalkan ini segini. Tidak ada lagi yang 99, nggak ada lagi, nggak akan ada sekarang kelasnya. Yang file ini saya share ya nanti ya. Nanti digabung. Nah kenapa dihapus ya? Itu saja, terima kasih teman-teman untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti rekamannya nanti saya edit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.